Alasan kuat, Anies diprediksi terjungkal. Di negara demokrasi, eksistensi oposisi merupakan sebuah keniscayaan. Di Indonesia pun oposisi selalu ada, dan untuk periode ini, Partai Demokrat dan PKS merupakan parpol tersisa yang tetap berada di posisi oposisi menjelang pemilu tahun 2024. Pihak oposisi merajut kekuatan untuk memberikan perlawanan kepada pihak pemerintahan. Kubu Anies Baswedan yang berkoalisi membentuk koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP bersiap untuk bertarung di Pilpres. Anies sudah terlanjur dianggap sebagai antitesis Jokowi sejak awal, sehingga kubu Anies pun harus mengusung tema perubahan sebagai pernyataan perlawanan terhadap kubu pro pemerintah. Uniknya, menjelang Pilpres tahun 2024, lahir dua kubu yang bisa dibilang mitra pemerintah. Kubu pertama diinisiasi oleh PDI Perjuangan yang merupakan partai pendukung utama pemerintahan Jokowi. PDI Perjuangan bersama P3, Hanura, dan Perindo bersiap mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Kubu kedua adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang beranggotakan Partai Gerindra dan PKB yang menjagokan Prabowo Subianto sebagai capres. Kedua koalisi ini bisa dibilang mitra pemerintahan Jokowi. Pilpres nanti diprediksi akan terjadi dua putaran dan Anies diprediksi kuat akan terjungkal di putaran pertama. Alasan utama Anies akan terjungkal pada putaran pertama adalah karena mengusung tema perubahan. Perubahan merupakan mengubah sesuatu yang dianggap tidak baik, kurang baik menjadi lebih baik. Perubahan diusung jika hal yang ada sebelumnya tidak cocok dengan kepentingan dan kebutuhan yang ada. Tema perubahan akan laku jika program-program yang ada tidak baik, tidak berjalan lancar, banyak hal yang macet, terjadi penyimpangan dan terasa merugikan masyarakat. Otomatis publik akan antusias dengan tema perubahan ini. Masalahnya, menurut berbagai survei yang terjadi sekarang ini sebaliknya. Diketahui rilis terakhir Poltreking pada April tahun 2023, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi 74,7%. Angka tersebut meningkat dibanding bulan Maret tahun 2023, yakni 71,8%. Bahkan beberapa waktu lalu pernah menyentuh angka 82%. Dengan tingkat kepuasan publik setinggi ini, masyarakat akan cenderung menginginkan memilih calon pemimpin, calon presiden yang mempunyai tema besar melanjutkan. Maksudnya, melanjutkan program-program Presiden Jokowi yang telah ada khususnya yang belum selesai, seperti pembangunan infrastruktur jalan tol dan proses pemindahan ibu kota negara IKN dari Jakarta di Pulau Jawa ke Nusantara di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, di putaran 2 nanti akan terjadi pertarungan sengit antara mitra Jokowi, yakni kubu Prabowo dan Ganjar Pranowo. Dua-dua dianggap masyarakat sebagai tokoh yang sama-sama akan melanjutkan pembangunan pemerintahan Jokowi, termasuk pembangunan IKN yang membutuhkan waktu lama. Alasan kedua, Anies secara elektabilitas selalu berada di posisi terakhir atau ketiga. Jaraknya cukup jauh dengan peringkat kedua. Selain itu, Anies bisa dibilang tidak terlalu dekat dengan masyarakat, sebagaimana Jokowi dan Ganjar terbiasa berkomunikasi langsung dengan rakyat. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwar.com dan ditulis oleh Adin. Bagaimana menurut Anda?